Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu taqiyin alu Muhammadin. Kullu taqiyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluargaku. Keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzala an qawli waqri waliyati ashtafi min kulli darin wa nuru dalilun liqalbi darjati wa hayrati ya rabbi mati'ni bisirri urufi wasallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ayat 248. Kam min
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabiyuhum, nabi mereka. Siapa nabinya? Siapa? Nabi Samuel. Namanya kiainya Kiai Samuel ya. Inna ayatah, sesungguhnya ayat tanda mulkihi, kerajaannya siapa? Kerajaannya siapa? Tolut. Ayyatiyakumut tabut, sungguh telah datang kepada mereka at-tabut. Tabut itu peti. Tabut itu tempat menaruh benda-benda. Fihi, di dalamnya, di dalam tabut itu sakinatun, ada ketenangan, mir rabbikum, dari Tuhan mereka, wa baqiyatun, dan ada sisa, mimma, dari barang, tarokah, meninggalkan, alu Musa, keluarganya Kanjeng Nabi Musa, wa alu Harun, dan keluarganya Kanjeng Nabi Harun, tahmiluhul malaikah, yang membawa adalah para malaikat. Jadi Nabi Samuel ini berkata kepada kaum siapa? Kaum Bani Israel. Sesungguhnya di kerajaannya Tolut ini, waktu yang memimpin kerajaan yang bernama Tolut ini, ada sebuah tanda bahwa betul-betul Raja Tolut ini dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Apa tanda-tandanya? Didatangkan kepada mereka at-tabut. Tabut ini peti. Ada yang bilang menafsirkan peti ini adalah tempat kitab Taurat. Namun tabut ini adalah peti peninggalan dari para nabi. Fihi, di dalamnya sakinatun, ada ketenangan. Mir rabbikum, ketenangan ini berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Wa baqiyatun, dan ada bekas atau sisa, mimma, dari barang, tarokah, yang meninggalkan, alu Musa, keluarga Musa, alu Harun, keluarga Harun. Jadi keluarga para rasul. Musa dan Harun ini diutus pada zamannya rajanya siapa? Fir'aun. Yang membawa tabut ini adalah para malaikat. Ini sebetulnya membicarakan tentang misi dari para rasul. Apa misinya dari para rasul? Adalah ketauhidan. Wa ma arsalna, kami tidak mengutus min qablika, dari sebelum engkau ya Muhammad, katanya Allah, mir rasulin, dari para rasul, illa nuhi, kecuali kami berikan wahyu
ilaihi kepadanya, annahu apa wahyunya? Annahu sesungguhnya wahyu itu la ilaha illa ana fa'budni, itu wahyunya. Tentang apa? Tentang tauhid. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadalah hanya kepadaku. Ini tentang apa? Ketauhidan, keimanan, bahwa meyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ini tentang tauhid, tentang keimanan kita. Visi misi dari para rasul, dari para nabi adalah menyampaikan ketauhidan. Harus kita imani, harus kita yakini betul-betul. Caranya gimana? Wa tasdiqon biqalbi, wa taqrirun bil lisan, wa akmalu bil arkan. Jadi keimanan itu harus betul-betul terhujam. Tasdik harus betul-betul membenarkan. Dengan cara apa? Biqalbi, dihujamkan betul-betul ke dalam hati. Wa taqriron bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Sering-sering kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering kita ikrarkan bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah. Wa amalu bil arkan, dan mengamalkannya dengan perbuatan, dengan cara hanya menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, tiada yang lain. Tak boleh kita mensirikannya. Ini dikisahkan dulu kalau Raja Tolut ini mau berperang, atau bahkan sebelumnya, yang namanya tabut ini, yang namanya peti apa nih kalau sekarang? Peti sakti, apa namanya? Jimat, dibuat jimat, peti yang penuh saktian. Sekarang kan zamannya yang sakti-saktinya. Saya contohkan, peti ini adalah peti yang sakti, tapi nggak bisa dibuktikan kesaktiannya, ya. Ntar jadi viral. Tabut ini ditaruh di depan. Kalau mau berperang itu, tabut ini ditaruh di depan. Jadi kalau pasukannya itu, tentaranya itu melihat tabut ini, yang awalnya dia keder, jadi pemberani. Yang awalnya lemes jadi semangat. Berarti kan sakti, tabut seperti ini sakti. Namun kalau dikembalikan pada kehidupan kita sehari-hari, tabut ini adalah dada kita. Dada kita. Letaknya di mana? Di depan atau di belakang? Di depan. Dada ini harusnya bagi orang yang mukmin, fihi, di dalamnya sakinatun, ada sakinah, ada rasa tenang. Supaya bisa sakinah, supaya hati kita ini menjadi tenang, syaratnya harus memperbanyak zikir kepada Allah. Terus hati kita harus berzikir. Hati itu letaknya di dada, di dalam peti. Jadi kalau sampai ingin hidup sakinah, sampai itu harus memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Gak ada lagi yang bisa membuat hidup kita tentram, tenang, bahagia kecuali satu, hanya sering-sering mengingat Allah dengan cara berzikir. Maka sakinah itu akan datang pada sampeyan. Wa baqiyatun, dan sisa peninggalan
mimma tarokah yang ditinggalkan oleh alu Musa wa alu Harun. Ini tentang tauhid la ilaha illallah. Kalau kita sudah tauhid yang kita pegang, maka gampang kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena iman kita sudah pol, kita beralih kepada ketakwaan yang pol. Makanya kita harus syukuri nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita ini adalah iman dan Islam. Bukti syukur kita kepada Allah, kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Apa namanya? Muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, itu adalah namanya takwa. Orangnya namanya muttaqin. Terus kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyyin alu Muhammadin. Kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluargaku. Keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah peninggalan-peninggalan dari para rasul. Rasul Musa alaihissalam, Rasul Harun alaihissalam, terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin. Jadi takwa ini semua para nabi, para rasul mengajarkan tentang takwa melalui tauhid. Makanya sampai itu harus yakin pol dalam hati, sering-sering mengikrarkan dengan lisan dan sering mempraktikannya dengan perbuatan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka dauhnya Kanjeng Nabi bisa jadinya nyata. Kullu taqin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa petunjuk ini adalah para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu laayatan, sungguh-sungguh bukti, sungguh-sungguh tanda lakum bagi kalian, in kuntum, jika kalian mukminin, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi keimanannya sampean itu ada di mana? Di dada, dilambangkan di sini tabut, peti. Di dalam peti itu ada kedamaian yang diberikan oleh Allah. Ada juga ketauhidan yang diberikan oleh Allah melalui tahmiluhul malaikat, melalui perantara yang membawanya adalah para malaikat. Falamma fasala Talut, maka tatkala fasal keluar bertemu Talut, Raja Talut, bil junudi, dengan tentaranya, dengan pasukannya. Qol, berkata Raja Talut, innallaha mubtaliikum binahr. Sesungguhnya Allah menguji kalian binahar, dengan sungai. Faman syariba minhu, maka barang siapa syaribah, isrob, meminum, minhu, air dari sungai itu, falaisa minni, maka dia bukan termasuk dari golonganku, katanya Raja Talut. Wa man lam yad'amhu, dan barang siapa tidak memakannya atau tidak meminumnya atau tidak mencicipinya,
fa innahu minni, maka sesungguhnya orang itu adalah termasuk golonganku, katanya Raja Tolut. Jadi ini perintah, ini wahyu, petunjuk dari Allah untuk mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Caranya melalui sungai, air yang mengalir di sungai. Diperingatkan sama Raja Tolut, hei pasukanku, hei tentaraku, Allah ini sedang menguji kita dengan air sungai yang segar ini. Maka barang siapa yang meminumnya, dia bukan termasuk golonganku. Kalau dia tahan tidak meminumnya, dia termasuk golonganku. Maksudnya apa? Kalau Anda menuruti hawa nafsu, berarti bukan termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Kalau sampean tidak menghiraukan itu, malah sampean menjauhinya, maka termasuk orang-orang yang beriman. Maksudnya gitu. Jadi kalau Allah itu mau mengetes, mau menampakkan siapa kita, orang beriman atau tidak, diuji oleh Allah. Ujiannya ada dua. Yang pertama diuji dengan kesenangan, kebahagiaan yang diharapkan, apakah kita bersyukur atau tidak. Yang kedua diuji dengan kesusahan, ingin mengetahui apa kita itu bersabar atau tidak. Jadi kesenangan adalah ujian, kesedihan atau kesusahan juga ujian. Sampai pilih yang mana? Pilih yang enak saja. Ya Allah, uji aku dengan sing penak-penak. Opo? Sugihno wis. Ya wis tak sugihno. Jangan lupa bersyukur. Piye carane? Menginfak, sedekahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Kalau sampai bersyukur, pasti Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum, pasti menambahnya. Kalau sampai sugih, tambah sugih sampean. Kalau bersyukur ditambah oleh Allah kenikmatannya. Illa man igtarafa urfatan biyadih, kecuali bagi orang-orang yang menyiduk, meminum dengan menyiduk itu. Biyadihi, dengan tangannya, menjepungkan tangannya terus meminum. Fasaribu minhu, maka semua kebanyakan minhu dari mereka itu meminumnya. Kebanyakan dari mereka itu illa qalilam minhum, kecuali yang tidak meminumnya hanya sedikit. Ya memang orang sabar itu memang sedikit. Orang bersyukur itu memang sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak bersyukur. Orang yang sabar itu sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak sabar. Sampai harus bersyukur. Walaupun sedikit, kita bermohon kepada Allah supaya kita digolongkan terhadap golongan orang-orang yang bersyukur. Qalilum min ibadiyas syakur. Falamma jawazahu, maka tatkala jawazahu, falamma jawazahu, maka tatkala menyeberangi Raja Tolut beserta tentaranya itu, dia walladzina amanu, itu Raja Tolut, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu, bersama Raja Tolut. Qalu, berkata orang yang meminumnya tadi, berkata orang yang meminum
Berkata orang-orang yang tidak kuat imannya tadi, la taqata lana al-yauma bijaluta wa junudih. Tidak ada kekuatan atas kami al-yauma pada hari ini bijaluta wa junudih untuk berperang melawan Jalut dan para tentaranya. Jadi habis minum mereka itu lemes, gak punya kekuatan, gak punya daya. Padahal dari yang beribu-ribu rajanya pasukannya Tolut ini, padahal yang tidak minum hanya sedikit, illa qalilan minhum. Jadi kebanyakan mereka minum. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkata orang-orang yang berkeyakinan bahwa mereka mulaqullah, akan bertemu dengan Allah. Ini ciri-cirinya orang apa kemarin? Khusyuk ya. Orang khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna mulaqu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini ciri-cirinya orang khusyuk. Jadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Berarti termasuk orang yang khusyuk, melakukan semua aktivitas dengan penuh keikhlasan, kecintaan kepada Allah, itu khusyuk. Sampai lupa waktu saking khusyuknya. Kalau sampean sampai lupa waktu saking asiknya lihat HP. Kalau sampean baca Qur'annya 10 menit, 30 menit, HP berjam-jam. Ditekuk, dingadekno, dimiringno, diwolak-walik, dicas, jus, pakai lagi, bangun tidur HP lagi, mau tidur HP lagi. Hati nanti yang sampean buat pangeran HP-nya. Berkata seperti apa orang yang khusyuk, yang cinta, yang yakin dia bertemu dengan Allah? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Kam min, berapa banyak, fi'atin qalilatin, pasukan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, bisa mengalahkan pasukan yang banyak, biidznillah, dengan izin Allah. Syaratnya wallahu ma'as sabirin. Allahu, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Syaratnya kita kalau ingin dimenangkan, kalau kita ingin dibarengi oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang menang, syaratnya kita harus bersabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya Allah. Jadi pasukannya Tolut yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukannya Jalut yang beribu-ribu itu dengan pertolongan dari Allah, dengan izin Allah. Kalau yang kalah imannya tadi, yang lemah imannya tadi, wah sudah aku nggak punya kekuatan nih untuk berperang melawan Jalut beserta tentaranya, aku nggak punya daya dan upaya nih. Namun yang imannya kuat, yang imannya mantap, dia yakin kalau aku mati akan bertemu dengan Allah, mati syahid, dan mereka yakin atas pertolongannya Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as
sabirin. Syaratnya kita harus jadi orang yang sabar. Kita melakukan perintah Allah, beribadah, sholat berjamaah, kita harus sabar. Jangan males-malesan. Sabar. Terus kita meninggalkan kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan, kita juga harus sabar. Ada cewek ayu, sampean deketin cewek ayu itu, Mbak, kenalan. Kenapa Mbak? Awakmu kiri aja kok, awakmu elek aja kok. Suatu saat mbaknya yang ayu itu moro-moro datang ke sampean. Mas, sampean si helm tak ambil aku. Si ngayu itu menawarkan diri. Terus sampean di kuat tak imannya sampean? Kalau sampean nggak kuat akan melemahkan semuanya. Imannya sampean lemah, semangatnya sampean beribadah lemah, untuk mendekat kepada Allah juga lemah. Tapi kalau sampean menolak, nehi, moh. Dulu aku memang kiri, Pak. Saiki aku wis sugih, saiki aku wis alim, ngaji aku tiap hari. Dulu memang levelku kayak sampean, ya. Harus pilih gitu sampean dulu. Saiki levelnya sampean level 1. Saiki aku level itu, Mbak. Coba bayangkan seandainya sampean belum biyen kita akan arungi bahtera kebahagiaan rumah tangga harus nikah itu akan lebih nikmat apabila bersama-sama berjalan mulai dari bawah, akan lebih berasa, bukan terasa lagi, berasa. Kalau sampean bukan berasa, birahi sebenarnya. Semoga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang sabar. Nanti sampean ujiannya kesedihan. Kalau saya enggak. Kalau Bapak, semoga kami ya Allah digolongkan terhadap golongan orang-orang yang bersyukur. Berarti diuji dengan kesenangan, kebahagiaan. Pilih yang mana? Digolongkan orang-orang yang bersyukur atau yang sabar? Semoga kita digolongkan oleh Allah terhadap golongan orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma la